Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempercepat 18 proyek hilirisasi strategis senilai hampir 600 triliun rupiah. Langkah besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin lagi sekedar jadi penonton dalam rantai pasok global. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 November 2025, Prabowo memerintahkan percepatan proyek hilirisasi lintas sektor dari energi, pertanian, hingga perikanan. Seluruh proyek ditargetkan menyelesaikan prastudi kelayakan atau Pre-FS tahun ini dan mulai masuk tahap konstruksi di tahun 2026. Pemerintah menilai proyek raksasa ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi, terutama LPG yang diperkirakan menembus 10 juta ton pada 2026. Tak hanya hilirisasi mineral, Prabowo juga menargetkan percepatan pembangunan kilang minyak nasional dengan satu proyek besar siap diresmikan pada 10 November mendatang. Langkah ini bukan sekedar proyek industri, tapi pijakan menuju kemandirian energi dan industrialisasi Indonesia. Hari ini kami rapat sama Bapak Presiden, khususnya menyangkut dengan percepatan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batubara. Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga. Kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan lapangan bisa berjalan. Tujuannya apa? Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME. Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri. Selain itu kita akan membangun kilang minyak kita. Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tapi sisanya yang lain akan berjalan. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Ruslani menegaskan tidak ada kendala pendanaan untuk 18 proyek strategis tersebut. Rosan menyebut Danantara memiliki posisi keuangan solid dengan rating AAA dari Pevindo dan Fitch menjadi bukti kekuatan finansial Indonesia dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Namun, evaluasi menyeluruh tetap dilakukan untuk memastikan setiap proyek siap dari sisi finansial, legal, administrasi, dan teknologi. Kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah. Kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating baik oleh Pevindo, ratingnya juga AAA, oleh Fitch juga AAA, rating tertinggi yang kita dapatkan. Saya juga laporkan itu. Dari segi pertama investasi, kontribusi bisa berbesar, kemudian hilirisasi. Karena kebetulan kan tadi saya juga mendampingi Bapak ke Cilegon ya, berangkat dari pagi dengan Bapak untuk yang Lotte Chemical. Nah, itu Bapak melihat bahwa ini kan suatu hal yang positif. Jadi untuk hilirisasi yang sudah dipetakan, dicanangkan, kita melakukan evaluasi kan secara komprehensif keseluruhan. Nah, itu arahannya kalau yang sudah dilakukan evaluasi secara baik, secara benar, itu sudah bisa mulai dijalankan dulu. Jadi kalau misalnya udah ada yang misalnya dari 18 sudah ada yang berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Salah satu yang tengah dikaji serius adalah proyek DME atau Dimethyl Ether yang diharapkan menjadi pengganti LPG impor dan tonggak penting transformasi energi nasional.
Pemerintah menegaskan hilirisasi bukan hanya jargon politik, tapi strategi ekonomi jangka panjang untuk membawa Indonesia naik kelas dari negara eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi. 600 triliun rupiah investasi dan 18 proyek strategis serta jutaan peluang kerja. Tapi di balik ambisi besar ini, pertanyaannya tetap sama. Mampukah Indonesia menjaga konsistensi, bukan sekedar gebrakan sesaat? Sebab hilirisasi yang menentukan, bukan siapa yang mulai cepat, tapi siapa yang sanggup menyelesaikan. Tim Liputan NTV melaporkan.